Apa kabar nih bro? Baik, Sehat ya? sehat. Politik itu sudah menjadi passion Oke. sejak SMA. Kenapa lo berpikir maju melalui partai PSI? Kenapa nggak yang partai udah gede? Ya, keluar biaya kampanye yang sangat mahal. Bisa 2-3 miliar, 5 miliar. DPRD itu rata-rata 3 sampai 5. Itu lo tahu gara-gara lo udah masuk? Udah masuk, baru tahu. Belum masuk, oh baru. Ya kan, ternyata uang semua. Bang semua nih. Kira-kira menurut lo anak-anak muda masuk ke politik udah layak nggak sih? Lo masih ingin nggak? Lu milih gua nggak? Milih lah. Milih lah. Ini kemarin gua bikin di status gua di ini. Gua mau ketemu Bro William nih. Iya, Apa iya. nih? Jadi gini, karena Rakyat Kalideres di Cengkareng, Tambora, dengarkan DPRD kita. Apa tanggapan lo tentang bibit-bibit radikalisme ini udah mulai muncul nih? Gitu. Iya. Tiap bulan bro, gue lihat. tiap bulan ada, masih ada Tiap bulan, terus. iya. Apa sih mengganggunya orang beribadah gitu loh? Iya. Ya kan? Iya. Toh dia dalam gedung, ya kan? Iya. Dia juga tidak apa namanya mengganggu orang dan lain-lain. Sebenarnya ini suatu keprihatinan semua orang di PSI ya, termasuk gue juga gitu. Nah, sebenarnya yang paling banyak masalah untuk gereja itu kan soal perizinan ya. Perizinan SKB 2 Ya, Menteri SKB kita 2 Menteri ngumpulin tanda tangan, Iya. terus ada koordinasi dengan FKUB dan lain-lain, itu kan membuat berat bagi mereka ya. Nah, waktu itu PSI sebenarnya sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk menghilangkan proses yang ribet ini. Gitu. Iya. Nah, sayangnya memang ditolak ya, Iya. putusan itu ditolak lah sama Hakim Agung kita. Nah, mungkin yang akan jadikan kita salah satu prioritas kita kalau kita menang di DPR nanti ya, semoga ya. Iya. Amin. Kita mau menghilangkan proses perizinan yang nggak perlu itu, bro. Ya. Oke, iya. Apa harus SKB 2 Menteri itu harus dikaji lagi tuh. Iya. Karena menurut gua itu menghalangi orang beribadah sebenarnya. Benar. Ya kan, orang kok mau doa, mau nggak ada ganggu orang lain, nggak mau ngerampok nih bos. Mau ke Tuhannya aja gitu loh. Masa harus izin gitu loh. Iya. Ya oke lah, izin ada tapi jangan dibikin ribet dan sulit. Benar. Itu sangat-sangat menyedihkan sih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Kali ini kita bersama brother kita Bro William. Iya. makasih udah diundang nih podcastnya. Apa kabar nih Bro? Baik, Sehat ya? saya Cengkareng. Cengkareng ya. Ada kita di sini ya. Ada beliau juga yang sudah duluan menjabat dan sekarang menjabat juga ya. Mencalonkan lagi ya. Iya dong. Kenapa nggak DPR RI bro? Karena DPR RI ada Grace Natali. This Grace ya. Kita dampingin dia lah di DPRD. Kita harus dongkrak juga di DPRD-nya. Gitu. Iya. Nah bro William ini juga muda ya. Ya lumayan lah. Masuk ke ini masuk ke politik di usia yang muda ya. 23. Masuk Kenapa lu kepikiran kayak gitu bro? Di otak lu ada apa sebenarnya? Kenapa harus gua turun ke politik atau turun ke sistem politik ini? Ini kan ngeri-ngeri sedap kalau dibilang politik. Ya jadi kalau gue pribadi ya percaya dengan yang namanya takdir. Takdir. Ya. Oke. Jadi memang ada peristiwa-peristiwa kecil yang mengarahkan kita ke satu titik. Jadi waktu itu ada suatu peristiwa kecil, yaitu sekolah gua berlangganan koran, bro. Oke. Nah, jadi setiap jam istirahat gua tuh ke perpustakaan buat baca koran. Itu waktu itu kira-kira SMA kelas 1 ya. Oke. Nah dari situ kita baca berita-berita politik, akhirnya tertarik.
dengan politik ya kan. Nah, gue ambil Fakultas Hukum, Oke. konsentrasi di Hukum Tata Negara gitu. Jadi memang politik itu sudah menjadi passion Oke. sejak SMA Ya. itu. Nah akhirnya kita sekolah di hukum dan memang waktu itu mau terjun ke sektor publik. Oke. Entah itu jadi, waktu itu awalnya mau jadi hakim, Hakim. tapi memang nasibnya nggak baik ya. Iya. Jadi waktu itu pendaftaran hakim diadakan ketika gue masih kuliah bro. Oh. Jadi belum bisa mendaftar. Ya, ya. Nah ketika menjelang kelulusan, yang terbuka adalah pendaftaran caleg. Oke. Nah karena masih dalam sektor publik kan, menjadi politisi, akhirnya gue maju sebagai caleg dari partai PSI gitu. Kenapa lo berpikir maju melalui partai PSI? Kenapa nggak yang partai udah gede? Ya, karena memang kayaknya cuma PSI bro yang mau nerima anak ingusan mahasiswa Oh gitu. umur 23, 22 ya kan. Oh iya. Jadi waktu itu PSI itu berpihak pada anak muda kan. Iya, iya. Dari brandingnya, dari pernyataan-pernyataannya, Iya. anak muda banget nih. Dan PSI waktu itu mengadakan rekrutmen terbuka. Oh. Gue waktu itu nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal Chris Natali, nggak kenal gitu. Michael Sianipar waktu itu jadi ketua DKI. Jadi benar-benar seorang mahasiswa yang suka dengan politik, lihat ada pendaftaran caleg, kita daftar. Awalnya itu kenal dengan PSI karena diajak teman Iya. ikut diskusi publik Oke. tentang PSI. Oh ya. Wah, oh ternyata PSI ini merekrut calegnya dengan pendaftaran terbuka loh, nggak pernah dilakukan oleh partai lain loh, gitu. Iya. Nah, akhirnya gue mendaftar, gitu. Oh. Akhirnya lo mendaftar dan fight di sini berarti di Iya, PSI. betul. Lo langsung tahu, lo kan jadi DPRD ini sekarang sekali mendaftar langsung menang lo. Iya, Itu gimana? alhamdulillah. Ini ya. Itu gimana lo? Lo ibaratnya gila bang, gua aja jujur ya, gua baru masuk ini untuk caleg lah, untuk ini ya, melihat wah ternyata begini di dunia ini. Nah lo kan masih belum kenal apa-apa. Ya, kenal betul, siapa, masih hijau lah. gitu iya. Tapi lo bisa mencapai, kalau gue lihat 12.000 lagi. Ya lumayan lah ya. 12.000 suara, Mas Bro, ya kan? Itu gimana lo? Jadi memang karena faktor utamanya adalah karena gua tinggal di Kalideres ya, Kalideres, tempat ya. kita tinggal ya, Ya. itu dari tahun 2000. Oke, 2000. Bro dari tahun berapa? Gua dari 2007. Oh 2007 ya. Gua merantau Udah lama dari juga Medan, lah. Iya, 2007. 2007 ya. Jadi gua dari tahun 2000. SD di Kalideres, Oke. SMP SMA di Kalideres. Oh. Jadi karena punya teman-teman yang lumayan banyak kan, Iya. yang tinggal di dapil, Iya. jadi itu menjadikan modal sosial Oke. gitu loh. Jadi untuk caleg, untuk berhasil, untuk kampanyenya tidak mahal, majulah di dapil di mana modal sosialnya tinggi. Oke. Punya itu teman kuncinya. SD, teman SMP, SMA, kenal dengan tetangga udah lama ya kan. Terus mungkin kita juga kenal dengan tokoh-tokoh di sana. Iya. Jadi mulainya nggak dari nol Iya, gitu. iya. Itulah yang membuat suara gue pribadi cukup baik lah gitu. Oke, ini kan gua berapa kali udah jalan nih ke dapil-dapil bro, dapil Iya. kita. Terus gua dapet lah, belusukan ini dapet lah omong-omongan. Lo bisa ngasih apa gitu, apalagi umur lo masih zaman muda yang kan Iya. 20 itu. Lo ketika belusukan begitu, lo apa yang dipikiran lo ketika rakyat ada masyarakat bilang begitu? Betul, memang Gitu. Ini itu RT, realitas RW, dan politik ya. sebagainya. Realitas politik yang sebenarnya menyedihkan. Iya. Karena itu kan akar dari korupsi sebenarnya kan. Yes. Biaya politik yang mahal itu yang membuat banyak anggota DPR, anggota DPRD terjerumus ke korupsi gitu. Iya. Karena memang mereka keluar biaya kampanye yang sangat mahal.
Bisa 2-3 miliar, 5 Iya, miliar. iya. DPRD itu rata-rata 3-5. Itu lo tahu gara-gara lo udah masuk? Udah masuk, baru atau tahu. belum masuk? Oh, baru. Ya kan, ternyata Eh. uang semua. Bang semua nih ya. Kalau kita nggak bawa uang, dianggap nggak serius nyalek ya kan sama warganya kan. Iya, benar ya. Tapi Ya. gue waktu itu komitmen, gue nggak mau melakukan itu. Lu komitmen Nggak pernah. nggak mau melakukan itu. Nggak kasih uang, nggak kasih sembako. Itu kita Cuman lu kasih edukasi, Edukasi jangan aja. omongan. Oke, terus. jadi Eh, karena memang dasarnya modal sosial udah punya ya, jadi tinggal nambah-nambah dikit lagi gitu kan. Iya. Nah, belusukan, ketemu warga, itu kita cari warga atau orang yang pemilih yang rasional aja bro. Oke. Jangan Ya. memang Kalau lu ditolak gitu, ya kalau kita misalnya udah ada wah nggak ada partai nih nggak ada A gitu, partai A yang dari sini. caleg sini atau apa dari sini gitu. Ya udah kita cari area lain, pasti ada lah. Kan Ya. Jakarta Barat ini kan luas. Iya. Dapil kita kan luas. Ya. Dan sebenarnya kita itu ketika berkampanye datang ke satu wilayah, Iya. itu sebenarnya nggak boleh ditolak bro, harusnya dengan RT atau RW. Karena RT RW itu kan hanya sebagai penjaga wilayah ya. Kalau misalnya ada teman kita di situ gimana? Ada orang kita di situ. Artinya ketika ada yang ngomong nih, RT ini atau RW ini udah dipegang partai A. Iya. Apakah suaranya 100% ke dia? Kan enggak kan? Iya. Paling banyak dia kan bisa ngambil 30-40%. Iya. Gak semua orang di daerah itu memilih orang itu. Iya. Nah itu hak kita untuk meyakinkan orang lain di area itu untuk memilih kita. Jadi jangan kita sarankan juga ya untuk mereka yang megang wilayah untuk jangan menutup caleg-caleg lain untuk masuk ke wilayah mereka. Karena tidak semua orang warga Anda memilih calon yang Anda dukung misalnya gitu. Oke. Gua ada pengalaman juga nih ketika gua sosialisasi ke beberapa tempat titik gitu kan. Nah, di situ udah mengatasnamakan ini nggak bisa di sini gitu. Udah langsung jadi kita tidak bisa masuk akses terobos ke situ gitu. Itu kira-kira atau RT ataupun RW yang seperti itu ada nggak sih undang-undangnya seperti itu bro? Karena terbatas banget, bukan demokrasi namanya kan. Betul. Kan kita baru nih muda gitu, apalagi lu kan muda pas baru masuk lah ke ini kan. Ngelihat kayak gitu kan sedih juga ngelihat demokrasi di sini kan. Gimana pandangan lu? Ya makanya RT RW itu nggak punya dasar untuk melarang. Jadi kalau sanksi sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi dia tidak boleh melarang. Nah tipsnya mungkin kalau misalnya daerah itu kita mau masuk tapi RT Harus izin lagi gitu. ya pemilik wilayah nggak mau ngasih lah misalnya gitu ya. Kita cari teman kita yang punya rumah di sana misalnya. Atau rumah warga di sana. Ya udah kita adain di rumah warga. Kita bikin acara kecil di rumah warga itu. Banyak kok yang melakukan hal itu. Jadi dia tidak perlu ke pemilik wilayah, dia langsung. Tidak perlu harus melapor ke. Nggak perlu, karena kan kita ke rumah teman. Oke. Ke rumah teman kita masa rumah teman kita di. Tapi ketika kita ngobrol di rumah teman gitu sama teman-teman di situ ngomongin politik itu Nggak masalah. 1 kali 24 jam kan harus lapor bro katanya. Ya kan nggak sampai 24 jam kan? Emang kita nginep dulu? Iya, Enggak kan? gitu, ya. Kita berkunjung ke rumah teman, Iya, ngobrol, nggak masalah. Iya, Harusnya. Iya. Nah itu ini pengalaman gua sih. Iya. Keresahan gua sebenarnya. Gitu akhirnya terpecahkan, berarti caranya solusinya begitu. Ketika kita kadang minta izin bro gitu ke RT RW itu langsung dipatok, udah ada di sini partai ini nggak bisa gitu. Gitu. Sedangkan kan RW itu salah satunya kan dia nggak punya masyarakat bro. Daripada minta izin, ini minta maaf bro. Iya gitu kan. Ininya pengen sih gitu kan, akhirnya kita minta maaf, udah kita cari yang lain lagi. Nah, maksudnya gitu kan. RT juga atau RW juga harus paham lah. Ya. Udahlah, nikmati semua caleg-caleg dulu kan, mana yang dilihat, yang bagus oleh ininya gitu. Itu sih ininya. Gua setuju yang lemas. Nah, ngomong kembali lagi nih ke yang muda tadi kan. Nah, sekarang ini kan lu lihat sendiri banyak anak-anak muda
salah satunya gue juga ngelihat dulu sebenarnya gue masuk politik gitu. Tadinya ya cuman ngelihat ya Dari udahlah. luar ya. Iya dari luar gitu. Salah satunya gue juga ngetes dia. Lu masih inget nggak? Lu milih gua nggak? Milih lah. Milih lah. Salah satunya gue tes dia, teman-teman. Gue tes, gue bilang emang ada karena gue udah deklarasi caleg kan di RT gue udah bilang, Pak di sini ada Pak Leo, di sini ada yang kena DBD udah 2 orang. Gue bilang, gue cari ke kantor kan, mesinnya udah nggak ada. Jalan satu-satunya gue harus ngomong nih sama DPRD PSI William yang gue sering lihat itu kan. Gue coba hubungin dia, terus dia welcome gitu kan. Gue pikir dia nggak, ini cuman biasa-biasa aja gitu. Lumayan. Dan sebenarnya gini, sedikit lah gue cerita ya. Itu kan RT gue kan masyarakat gue udah kena DBD ya, itunya. Dan itu sangat bahaya. Betul, gitu kan. betul. Ketika gue hubungi ke kelurahan sama RT RW datang ke sana kan, dan dia itu terjadwal 6 bulan bro, baru bisa penyemprotan DBD itu. Buru meninggal orang ya. Iya, makanya gue juga wanti-wanti, gue punya anak, gue punya keluarga juga kan, dak-dikduk juga gitu. Iya. Nah akhirnya pas lu ini memang supportnya langsung cepat. Dan itu lu jalur-jalur kayak gitu emang kayak gitu di kecamatan atau kelurahan. Ya sebenarnya harusnya kalau apalagi sudah ada yang kena DBD ya, itu harusnya cepat langsung. Puskesmas dan kelurahan ya, harusnya cepat. Ya itulah bagian dari tugas kita di DPRD untuk mengawasi kinerja mereka. Nah bro, nanti kalau udah jadi kan harus melakukan hal yang sama tuh. Siap. Dia harus mengawasi kelurahan, mengawasi puskesmas. Kita layani masyarakat lah. Jadi kita harus juga mendidik juga kelurahan, puskesmas, kecamatan. Karena kan mereka ujung tombak pelayanan masyarakat. Kalau tadi DBD tunggu 6 bulan lagi, bisa ada yang meninggal. Kan kita datang sama RT RW, gua datang kan ke kelurahan, terus lurah bilang ya dijadwalkan dulu 6 bulan lagi. Pas gua turun dari lantai 6 bulan udah keburu mati nih, ini nyamuk juga udah hilang kali. Nah dan gua lihat di sini baru gua lihat kinerja beliau ini, William salah satu banyak sih kinerjanya yang gua rasakan ya itu gitu ininya. Jadi ketika itu RT gua juga, lurah gua juga kaget bro. Tiba-tiba ada surat, Pak Leo, ini ada surat dari ini kecamatan ini ya. Dia bilang si William nih bilang gini-gini. Iya, minggu depan harus langsung ini hari Selasa, Pak Leo bisa nggak? Ya udah, langsung turun. Jadi kawan-kawan bro dan sis, kita harus turun ke sistemnya biar tahu ya. Betul. Ini ya. Dan bro harus kasih nomor handphone bro. Ya. Ya kan? Gua tuh ditanya apa sih kualitas caleg yang bagus? Ya. Sederhana aja, mereka mau nggak bagi nomor handphonenya? Iya. Bisa dihubungin nggak? Gitu. Karena kan masyarakat tuh sederhana aja, ketika mereka udah jadi, saya ini memberikan aduan tuh direspon gitu. Iya. Ya tadi kalau kita nggak punya nomor handphone dewan ya susah. Mau ngadu ke siapa? Kalau menghadapi hal-hal kayak gitu. Iya, benar. Nah ini perlu dicontoh buat caleg-caleg PSI juga nih ya. Iya. Gue juga jujur gue merasakan. Kenapa? Bukan gue menjilat ya ininya. Atau kalau namanya baik ya harus kita tunjukkan. Iya. Biar lahir lagi orang-orang baik itu gitu loh. Ya. Itu menurut saya cepat sih, kemarin udah 2 orang bro kena. Masih Tuhan kita harus semprot nih. Ada beberapa RT kumpulkan ya ini ya udahlah. Gue bilang gua ada DPR sih, coba gue hubungin ya gitu. Gua sih coba aja gue bilang gitu kan. Akhirnya pas kita ini diskusi dapat surat udah gitu. 4 hari lah diproses tuh langsung 4 hari ya. 4 hari lo gitu. Yang tadinya kita 6 bulan lo itu waduh. Itu ya. Nah, itu makanya gua salah satu panutan juga beliau ini gitu ya. Ini. Nah, sekarang ini kembali lagi nih, Bro. Ke anak-anak muda nih. Kira-kira menurut lo anak-anak muda masuk ke politik udah layak nggak sih? Sangat layak, dan sebenarnya ini zaman anak muda bro. Zaman anak karena muda.
hampir 60% Hmm. usia demografi Indonesia itu di bawah 40 tahun, jumlahnya 60%. 40 tahun ke bawah itu 60%. Ya. Jadi kekuatan terbesar hari ini adalah anak muda di politik ya. Ya. Nah, jadi partai politik nih sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan ceruk suara pemilih pemuda. Oke. Gitu ya. Dia berpenampilan kayak anak muda, ketua umumnya pakai jaket anak muda, pakai sneakers segala macem gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita membuka kesempatan bagi anak muda untuk masuk ke partai dan bertarung jadi calon legislatif. Karena sebenarnya anak muda itu hanya butuh kesempatan. Selama ini banyak anak muda yang sulit masuk politik ya karena mungkin selama ini partai politik belum bisa membuka diri. Gitu. Nah, PSI misalnya sangat membuka diri, makanya kita caleg itu rekrutmen terbuka, ya kan. Pengurus kita juga 30 tahunan, segala macem, ya. Jadi, gua pribadi ingin, ya, parlemen, DPRD atau DPR itu harus sesuai dengan struktur demografi Indonesia. Kalau 60% populasi Indonesia anak muda, harusnya di parlemen juga 60% anak muda, bro. Ya kan? Iya. Karena parlemen adalah perwakilan rakyat. Dia harus mewakili struktur demografi di bangsanya, di negaranya gitu. Karena kalau sekarang kan masih jomplang kan. Gitu. Anak muda di parlemen, di DPR itu masih hitung jari. Sebenarnya ada kontradiksi antara populasi dan... Berarti lo setuju dong kalau Gibran ini naik Oh iya dong. cawapres. Gini. Itu kan muda juga kan ya. Gibran itu sebenarnya membuka pintu sebenarnya buat anak-anak muda. Mungkin sekarang pintunya untuk dia sebagai cawapres. Tapi di kemudian hari ya, di puluhan tahun di masa depan, gue yakin akan banyak lagi anak-anak muda seperti Gibran yang mendapatkan posisi yang strategis di pemerintahan. Jadi putusan MK itu kan membuat semua pejabat publik yang pernah terpilih langsung itu bisa menjadi capres atau cawapres. Kayak gue pribadi sebenarnya udah bisa capres cawapres, karena udah pernah dipilih langsung. Benar. Jadi sangat membuka kesempatan. Kesempatan itu menjadi luas gitu. Jadi kita jangan melihat yang lain, tapi ini soal kesempatan anak muda untuk mendapatkan posisi yang strategis di pemerintahan gitu. Ya, apalagi ini kan MK kan udah bilang. Nah, ini apa tanggapan you ketika DPR setujui revisi undang-undang PKPU batas usia cawapres? Oh, oke. Meskipun dihujat. Ini ada beritanya nih. Jadi KPU itu harus mengikuti undang-undang kan? Oke. Dan putusan MK itu setara dengan undang-undang. Ya. Jadi KPU sebagai penyelenggara pemerintah yang mengikuti perintah undang-undang, maka dia harus juga mengikuti putusan MK. Maka PKPU itu harus segera diubah untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Jadi KPU itu sudah benar karena dia menjalankan perintah undang-undang. Harus melakukan itu. Jadi kalaupun ada perdebatan apa segala macam, justru malah dia salah kalau tidak melakukan revisi. Salah dia. Gitu. Tapi haknya dia ibaratnya kan melanggar konstitusi kayak gitu. Enggak, justru mengikuti konstitusi. Karena putusan MK itu kan berdasarkan perintah konstitusi kan. Mereka punya kewenangan untuk memutus perkara pengujian undang-undang. Jadi kalau KPU tidak merevisi PKPU itu karena putusan MK diabaikan misalnya sama dia, justru dia melanggar konstitusi KPU-nya. Pantesan ya ini. Oke. Jadi udah paham nih ya. Nah, sedikit nih bro, jalur kita ini apa kan? Awalnya kan kita juga kalau ini terserah lo menjawab apa enggak gitu. Kan awalnya kita deklarasi Ganjar nih. Ganjar Mahfud. Iya. Nah, habis itu berubah sesuai dengan apa zamannya lah ya. Berubah. Perkembangan zaman. Lo nggak kaget apa gitu PSI? Tiba-tiba last minute tuh mau ke KPU yang ini dia malamnya berubah deklarasikan. Apa pandangan lu sebagai ketua DPP PSI lah ya?
mewakili. Oke, kalau gue pribadi ya, sebenarnya harapan pertamanya adalah Ya. harapan yang sama dengan Pak Jokowi, yaitu bergabungnya Ya. Ganjar dan Prabowo. Oke. Ini ya. niat awalnya Pak Oh, Jokowi ya. gitu. Ini sebenarnya tujuan politiknya Pak Ya, Jokowi. Orang nggak tahu nih bro. Ya nggak tahu kan? Ya. Nah ini gue kasih tahu. Kenapa? Kenapa Pak Jokowi nggak langsung bilang bro gitu? Jadi sebenarnya dia udah Strategi mengupayakan ya. itu. Oh. Kita lihat dari tanda-tandanya udah jelas. Oke. Pak Jokowi ngundang Pak Ganjar, Pak Prabowo ke sawah, kan ada fotonya Oh tuh. iya. Oke. Itu terjadi diskusi antara Oh, iya, Ganjar pasti dan dong. Prabowo. Iya. Pak Jokowi nanya, kalian mau nggak gabung? Oke. Gitu. Tapi akhirnya nggak bisa karena dua-duanya mau jadi capres gitu. Oh, Nah oke. itu akhirnya nggak bisa terlaksana. Terus Pak Jokowi juga menjadikan Kaisang jadi ketum kita, itu Iya. juga bagian dari mempersatukan. Udah Oke. ketemu Mbak Puan segala macem. Iya. Terus cawapres Prabowo kan lama itu kan? Lama banget. Lama Itu ditentuin juga ya kan, bingung Hamin kenapa. 1, Hamin 2 baru jadi. Iya, nggak Nah itu secepatnya. sebenarnya menunggu Oh. apakah Ganjar ini tetap mau nggak bergabung. Itu sebenarnya. Oh. Itulah sebenarnya niat awal lah dari Pak Jokowi mempersatukan ini. Kenapa? Jadinya, tapi gua tahan dulu nih. Ah. Yang jadi wakilnya siapa? Yang jadi capresnya siapa nih? Nah kemarin itu gua dengar ya ada semacam kesepakatan, ada semacam kerangka kalau yang jadi capresnya ya udah yang elektabilitasnya tertinggi, Lebih tinggi. Hamin 3 KPU siapa yang paling tinggi gitu. Oh, Misalnya Ganjar atau Prabowo gitu, Oke. diadu aja, Iya. kan itu fair dong. Siap. Yang tinggi yang capres gitu aja. Iya. Nah kenapa Pak Jokowi mau melakukan ini? Karena dia melihat kalau misalnya Pak Ganjar dan Prabowo ini bertarung masing-masing, Iya. akan terjadi pertempuran di rumah sendiri, bro. Iya dong. Sekarang kan terjadi. Iya, Ya kan? terjadi, iya. Yang debat, yang saling mengkritik dan menyerang adalah pendukung kita sendiri. Iya. Kaum nasionalis lah saling Iya, berantem ya. nasionalis, ya benar. Ya, sekarang yang menikmati buahnya kan Pak Anies ini. Dia Iya. adem ayam kan? Iya. Dia yang memetik Iya, elektoralnya. Iya, benar. Nah, benar. ini Pak Jokowi Oke, ya. gua rasa tuh melihat ini gitu loh. Iya, Nah, apa boleh buat sekarang kan sudah terjadi ya. Nah, untuk pilihan preferensi pribadi kita udahlah kita mengikuti hati nurani lah. Oke. Hati nurani kita mengatakan siapa gitu. Siap. Hati nurani konstituen kita mengatakan siapa gitu. Kita menghormati keputusan partai yang Ya. mengusung Prabowo dan Gibran yang menurut gue juga pasangan yang bagus kok. Mau melanjutkan pekerjaan Jokowi juga. Iya. Tapi kalau soal pilihan kan kembali lagi ke hati nurani kan gitu. Nah, ini kan kembali lagi nih, hati nurani nih gitu kan. Maksud gua maksudnya tanggapan lu gimana? Hati nurani lu ada yang lu sampaikan gitu, nak. Di sini hati nurani ini kan ke pribadi memang, Iya. tapi Jadi kalau bicara hati ya, di media sosial lu kan terus-terusan hati nurani gitu ya kan. ya Gimana? karena kalau kita ini agak Riset ya? Nanti agak kita tit gitu. nggak perlu ditit. Ini agak personal ya. Iya. Jadi kalau dalam agama gua Kristen Iya. gitu ya, Ya. gua diajarkan bahwa hati nurani itu masih bisa. Masih. Oke. Oke. Jadi hati nurani itu adalah Ah, ambasador Tuhan. Gitu loh. yes. Oke. Dia duta besar. Ibaratnya kalau Indonesia ada duta besar di New York gitu. Iya. Nah, duta besar Tuhan ke manusia itu dari hati nurani. Gue percaya itu. Oke. Jadi Tuhan itu berbicara, memberikan pesan itu dari hati nurani manusia. Oke. Nah, termasuk hati nurani itu kan untuk biasanya bersuara ketika ingin menentukan keputusan-keputusan berat kan. Iya. Gue bingung nih. Itu berat banget. Pergumulan lah. Iya, pergumulan. kalau Pergumulan. gitu. Iya. Tapi akhirnya hati nurani itu akan menunjukkan jalan. Gue percaya itu. Dan di setiap karir politik gue, di setiap perjalanan hidup gue selalu mengikuti hati nurani. Siap. Gitu. Jadi hati nurani gue mengatakan bahwa kita harus memiliki calon presiden yang nasionalis sejati. Siap. Gitu ya, nasionalis sejati, dan dia tidak boleh merangkul kelompok-kelompok radikal. Kalau gue begitu, hati nurani gue, ya. Karena kelompok radikalisme ya, intoleransi ini kan salah satu masalah yang
terus-menerus ada di Indonesia kan. Iya, itu yang masih merajalela lah. Betul. Dan Pak Jokowi kan tegas terhadap kelompok-kelompok ini. Nah, gue nggak mau nanti di tahun 2024 dan seterusnya capres yang menang itu memberikan angin surga lagi nih kepada kelompok-kelompok itu. Dan menjadikan mereka jadi gerakan-gerakan politik seperti tahun 2017, 14 gitu. Nah, hal itulah yang membuat gue akhirnya harus mengikuti hati nurani. Kira-kira gitulah yang bisa gue jawab. Oh gitu, oke. Berarti kalau gue balik nih berarti kayak paslon yang 2 ini terlampau ini banget lah ya, nggak ke arah ke situ lah ya. Ya silakan dinilai lah. Biarkan rakyat yang menilai ya kan? Silakan penonton menilai. Ya penonton yang menilai, nanti nilai bagaimana pandangan kalian, seperti apa yang disampaikan hati nurani. Saya juga merasa tergelitik gitu ketika dia bilang biarkan hati nurani yang ini yang mengatakan, karena ini kayaknya berat juga nih gitu kan hati nurani. Maksud gua ibaratnya kalau Ganjar oke lah ininya, Mahfud kenapa Mahfud gitu kan, mungkin ke arah hukum dan sebagainya gitu ya, observasi dari beliau melihat ininya. Nah kembali ke kita nanti pada tanggal 14 Februari ya ini ya, yang pasti lo tetap tegak lulus sama Pak Jokowi dong. Oh iya dong, itu yang paling penting itu. Karena kan dibilang orang kan kalau kita nggak sejalur berarti nggak tegak lurus sama Pak Jokowi katanya. Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu kan presiden ya. Dan dia berdiri di atas semua partai politik. Dia berdiri di atas semua kepentingan politik. Siap, ya. Kepentingan dia yang paling utama adalah pekerjaan yang dia lakukan selama 10 tahun itu dilanjutkan, ya kan? Nah, gue yakin capres-capres yang ada ini sekarang Pak Ganjar dan Pak Prabowo lah yang menurut gue punya komitmen itu. Oke. Nanti tinggal hati nurani aja yang menentukan siapa. Siap. Oh, jadi... Dan gue berharap ya siapapun yang menang, mereka mengajak yang kalah dalam kabinet, dalam jadi persatuan. Kayak seperti hari ini. Iya. Saat ini, kayak Pak Jokowi mengajak rivalnya masuk untuk sama-sama membangun pemerintah. Ketika tidak ada oposisi, menurut lo gimana? Nah, kayak gini kan aman-aman aja nih. Iya. Kayaknya jalan mulus aja semua. Jadi gini ya. Ya, gimana nih pandangan? Dalam demokrasi oposisi penting kan untuk ada alternatif. Iya. Hari ini kan ada PKS lah misalnya ya yang paling tegas sebagai oposisi hari ini. Dan gue yakin oposisi akan tetap ada. Ya, tetap akan ada. Karena dari 100% masyarakat Indonesia yang puas dengan Jokowi kan 80%. 20% nggak puas nih. Selalu ada yang nggak puas lah. Nah, suara yang nggak puas ini juga harus direpresentasikan oleh partai politik kan. Dan mungkin PKS ini mengambil jalan itu sebagai oposisi pemerintah. Namun, kita juga harus melihat kondisi politik kita di tahun 2024 dan seterusnya. Ini situasi yang sebenarnya nggak mudah karena ada ancaman global, ada perang ya kan, ada perang di negara barat, ada perang di Timur Tengah hari ini, dan banyak ahli geopolitik yang mengatakan perang ini akan masuk ke Asia. Titik panasnya itu di Laut Cina Selatan antara Taiwan dan Tiongkok. Nah, kalau dalam kondisi kayak gitu kan bangsa ini harus kompak kan? Iya dong. Sama kayak pandemi. Iya, yang pandemi kemarin. Pandemi kalau Pak Prabowo jadi oposisi kita akan lewat. Berat. Lewat, kita bisa pecah. Bisa lewat. Nah, gue lihat di tahun 2024 dan seterusnya akan terjadi tantangan berat juga. Ada tantangan perang, ada tantangan krisis iklim yang sekarang kemarau panjang dan lain-lain. Jadi persatuan sangat dibutuhkan hari ini, gitu loh. Kesatuan yang terpenting ya untuk membangun NKRI ini lah ya. Betul, gitu. Iya. Nah, tanggapan lo nih soal lo kan udah Ganjar banget lah ibaratnya kan. Gue juga Ganjar banget. Enggak, ibaratnya gitu lah. Kan semuanya ini kan nasionalis. Iya, nasionalis. Semuanya bagus. Pak Anies juga bagus. Iya. Nah, menurut lo kan ini Ganjar. Dan itu katanya ada keretakan bersama Pak Jokowi maupun itu PDI dan sebagainya. Itu gimana pandangan lu? Ini gue
Kalau itu dalam gua langsung gua tanya kalau itu nih. gua takut lah komentar takut ya kan, Oh, karena gitu. itu kan masuk ke rumah tangga partai politik lain kan. Tapi yang mungkin Sebagai gua ketua DPP, ya gua kasih Pandangan dia. insight ya, mungkin gini, Pak Jokowi ini kan sudah menjadi presiden ya, ya, orang nomor satu di Indonesia. Jadi dia tidak bisa dimonopoli oleh satu partai politik, nggak bisa. ya benar. Gitu. Oke, gue setuju. Jadi dia harus menjadi bapak bangsa bagi semua partai politik gitu. Hmm. Dan beliau menang sebagai calon presiden, sebagai calon gubernur. Itu juga hasil dari dukungan banyak partai politik kan, Iya gitu, dong. ya kan? Iya. Jadi posisi yang paling benar adalah Pak Jokowi di tengah banyak kompleksitas politik ini, dia harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua kepentingan politik, Oke. gitu aja lah yang dari gua. Tapi kalau menurut gua nggak semua juga sih harusnya, bro. Kayak dulu kan zamannya Pak Prabowo, gue lihat ngerangkul semuanya, yang ini dirangkul itu. Oh iya, Nggak benar ya juga. betul, pasti. Gitu. Dalam arti semua golongan itu adalah mereka yang setia terhadap konstitusi lah, gitu ya, yang sesuai dengan konstitusi. Kalau dia sudah menyimpang, Ya. sudah tidak sesuai dengan Pancasila, ya itu harus lakukan tindakan tegas. Kita kan sering gongin BPJS nih, Ya BPJS ya. BPJS gratis dan sebagainya. Lu kan sebagai DPP. DPP, menurut lo gimana sih BPJS gratis ini? Iya. Tanggapan lo? Ibaratnya kan selain kita agak menjual dikit. Iya. Jadi kalau gue lihat dari program kita BPJS Iya. gratis itu kan banyak yang ngomong kan BPJS sudah gratis. Iya, BPJS Banyak itu masyarakat gratis. yang miskin sudah gratis gitu kan. Di Jakarta bahkan banyak sekali Udah banyak, ya. yang dikeluarkan APBD dari APBD kita untuk membayar mereka yang miskin untuk mendapatkan BPJS gitu. Iya. Namun yang kita harus lihat adalah mereka yang nggak masuk kategori miskin dan nggak masuk kategori orang kaya. Orang kaya. Di tengah-tengah. Iya. Di satu sisi dia bayar iuran berat, Iya. ya kan? Iya. Tapi dia nggak boleh gratis karena belum miskin. Belum Dia miskin. masih di tengah nih, middle class lah, middle class ke bawah gitu. Benar. Nah ini jadi dilema dan banyak warga yang ke saya, saya nggak bisa pak masuk yang miskin karena saya tidak dikategorikan miskin lah gitu. Iya. Tapi berat juga saya bayar iuran karena kebutuhan saya mepet lah uangnya. Iya, apalagi zaman Covid kemarin. Yang banyak Covid yang belum recover banyak. Iya. Gitu. Nah, kita mau menyelesaikan ini, ya, terutama mereka yang nggak masuk miskin, nggak masuk kaya, yang tengah-tengah ini, yang masih berat membayar iuran. Jadi banyak warga Jakarta yang menunggak hari ini, Benar. iurannya menunggak. Benar. Coba bro, belusukan pasti nunggu banyak kan? Saya udah nunggak pak, nunggak gitu. Bisa nggak dinonaktifkan? Iya. Bisa nggak diulangi lagi? Ada yang udah 11 juta. Nah. Ini, gitu. Ini ya. Kalau gue lihat nanti kalau kita bisa menang dan menerapkan BPJS gratis ini, Solusinya apa nih bro? orang yang nunggak ini dihilangkan tunggakannya, gitu. Oke. Tunggakannya hilang, dia langsung dapat BPJS gratis. Semua rakyat Indonesia BPJS gratis. Dia nggak melihat dia miskin, kaya, ataupun dia middle class atau apapun. Iya. Selama dia warga negara Indonesia, dia berhak mendapatkan akses kesehatan. Jadi hal-hal yang kayak saya nunggak pak, saya sakit. Banyak kan orang nih nunggu sakitnya berat banget baru dia ke rumah sakit. Iya. Karena tadi BPJS-nya nunggak dan lain-lain. Nah ini harus kita selesaikan. Gitu. Oke, iya karena kan gue juga beberapa pengalaman lah. Gue ngerasain karena nama gue atau spanduk gue udah di mana-mana gitu kan. Wah ini nih caleg nih minta tolong BPJS gratis, apalagi kita gongkan BPJS gratis. Yeah. Kan ada yang ini nunggak, bisa nggak di apa mengaktifkan terus dibayar lagi. Yeah. Ada yang kemarin lebih parah, itu dia BPJS-nya ditutup bro. BPJS-nya ditutup. Iya, seharusnya dia apa BPJS gratis. Nah, akhirnya karena dia kerja harus dimatiin ketenaga kerjanya, dan itu kasihan banget dia juga Kan, dan dia juga berat bayar iurannya kan. berat, dia lagi berat-beratnya lagi sakit kanker itu ya. Iya, Bolak-balik kasihan. mais ini ya. Nah, itu yang gua ini ya akhirnya dapat wejangan akhirnya di situ ya. Nah, anggarannya itu dari mana, Bro? Anggarannya dari mana? Jadi kita subsidi BBM aja bisa loh.
Ini lebih kecil Iya. dari anggaran subsidi BBM. Ya. Gitu. Nah, kita sudah hitung anggarannya cukup. Gua sendiri belum tahu detail angkanya ya. Iya. Tapi ini adalah persoalan politik anggaran aja. Siap. Oke. Jadi mau nggak kita alokasikan ke sini? Ya, Tentu pasti ada yang dikurangin nih di pos-pos lain. Misalnya ada hal-hal yang nggak harusnya kita keluar uang di situ. Banyak kan yang tidak efisien pemerintah ini kan. Misalnya rapat-rapat yang nggak jelas, rapat-rapat di hotel, nggak jelas begitu. Itu ratusan miliar, itu bahkan sampai triliunan mungkin. Nah itu betul. yang tidak efisien, anggaran-anggaran yang terbuang sia-sia ini, udahlah kita belikan untuk Oke. asuransi kesehatan aja gitu. Ya. Oke, jadi udah paham ya rekan-rekan, nanti kalau ini gue juga bakalan share, soalnya banyak juga yang nanya juga seperti hal ini. Kita udah jelaskan gitu, tapi lebih enak kan ada videonya, ada ininya. Iya, ini betul. kan. Nah, oke. Sekali lagi nih, ini kan kalau lihat nanti IKN udah mulai ke depan, udah tahun depan udah di sana ya gitu kan. Ya, Agustus sudah upacara di sana. Udah berjalan. Berarti lu pindah dong, Bro. Enggak, kan kau provinsi. Kalau lu DPR baru pindah. Oh. Jadi gitu. caleg-caleg DPR kita ini nanti di sono. Oh gitu. Gue pikir lu pindah nih, Bang. Enggak. Makanya gue buru-buru nih datang ke sini nih. Enggak. Gitu. Oh gitu. Jadi di sini tetap nanti yang namanya Jakarta ini ya, apa? Jadi kita jadi namanya DKJ. DKJ. Daerah Khusus Jakarta. Daerah Khusus Jakarta. Tetap khusus. Oke. Gue juga agak bingung nih. Kalau gue nanti menang, gue di mana tugasnya gitu, IKN. Jakarta. Jakarta. Tapi sekali-sekali ke IKN kan boleh. Oh iya boleh. Kita lihat dong situasi kan. Iya siap. Oke. Ini gue banyak nanya nih. Gak apa-apa, lanjut. Kan you pernah bongkar lem lem Aibon ya. Nah Iya, sekarang katanya mulai redup lagi lu katanya, Bro. Oh gitu ya. Iya, gua kan coba nanya, dibilang redup, nggak banyak bicara lagi. Biasanya sangat-sangat menentang. Sekarang udah mulai ciut. Apa pandangan ini nih? Ini kemarin gua bikin di status gua di ini. Gua mau Iya. ketemu Bro William nih. Iya, Apa iya. nih pandangan Jadi gini, kita? karena- Rakyat Kalideres, Cengkareng, Tambora, dengarkan DPRD kita. Iya. Jadi sebenarnya kita selalu kritis dan selalu vokal sebenarnya Oke. ya. Tapi karena memang lem Aibon itu tahun 2019 itu sangat tinggi ininya, Anggarannya. intensitasnya ya. Oke. Media kan tuh 2 minggu 3 minggu nggak kelar bahas Oh itu. iya, Mata Najwa, ILC semuanya dibahas lah. Iya, Jadi mata semua di sana perhatiannya. iya, tertuju ke sono. Nah sekarang kita tetap kritis vokal, mungkin tapi karena mungkin tidak seseksi lem Aibon isunya, Oh, jadi media itu tidak banyak yang banyak meliput, oke. tidak sebanyak itu, nggak bisa masuk ILC lagi atau Mata Najwa lagi untuk kritis-kritis vokal kita. Iya. Tapi kalau kita lihat rekam jejak, lihat pemberitaan, tiap tahun pasti kita ada temanya. Oh, Misalnya 2019 itu kita mengkritisi soal lem Aibon. iya. Tahun kedua itu kita soal Formula E. Itu kan Formula E keras loh. Oh iya, iya. Itu lama dan Itu gua, iya. interpelasi segala macam Iya, kan. iya. Terus kita juga sempat nolak gaji, ya kan. Itu keras Iya. juga loh, vokal loh. Gak banyak orang yang bisa melakukan itu. Terus sampai sekarang pun kalau kita lihat media masih ada kok kritik-kritik yang kita lakukan, walaupun sekarang kita mendukung Pak Heru ya. Iya. Kita tetap mengkritisi kok. Misalnya waktu itu kita bahas Pak Heru ini harus lebih serius lagi soal polusi udara, ya kan. Iya. Kita tetap kritisi, polusi udara ini makin parah Pak, gitu. Iya, iya. Terus soal macet juga kita lihat juga belum menurun signifikan nih, harus ada terobosan. Jadi kita tetap bersuara, kita tetap kritis, tetap vokal, tapi karena lem Aibon itu mungkin terlalu lucu dan Oh, banyak iya, yang iya. liput, Kaget, jadi iya, orang iya. melihat kok jomplang ya. Oh, Saya iya, nggak lihat iya. lagi beritanya. Iya, iya. Tapi kalau kita Google lihat tetap ada itu sebenarnya. Oke, oke. Mungkin lebih kepada dia pemberitaan aja sih. Pemberitaan aja ya. Entah mana tahu lu udah mulai udah mengenal DPR di dalamnya nih. Iya. Jadi slow down aja lah gitu, lebih baik Enggak, apa enggak kita ya? harus tetap kritis bro. Tetap kritis ya. Sama kayak banyak orang kan ngomong PS ini partai seputaran ibu kota aja nih, Nah, cuman berisik di Jakarta. iya. Padahal daerah-daerah lain kita Iya, juga kritis sebenarnya vokal, banyak, tapi iya. ketutup beritanya bro. Ketutup ya. Nah orang jadi berpikir, Jakarta doang. Padahal Bandung kita juga tegas,
Tangsel, Tegal, Surabaya, kritis semua. Tapi karena pemberitaan itu banyak di Jakarta, jadi terkubur lah. Gitu. Nah, ini kan sampai lu bisa ngelaluin itu juga yang melawan, ibaratnya menyuarakan Dem Aibon itu. Sebenarnya di belakang lo siapa sih, bro? Gak ada. Jadi waktu itu memang kita berat ya. Tekanannya memang berat. Anak baru pula. Bocah ingusan lah. Bocah ingusan nih, siapa sih nih anak muda nggak jelas. Jadi memang karena kita juga nggak ada backingan apapun lah. Kita kan nggak kenal siapa-siapa. Kita anak baru, nggak pernah kenal siapapun lah. Nah memang kalau kita masuk politik itu makanya harus rame-rame, bro. Nggak bisa lu single fighter gitu. Minimal kita punya fraksi, ada 8 anggota dewan yang mendukung kita, menjaga. Kalau kita ingin melakukan perubahan, single fighter terus-menerus sendirian, pasti dia akan patah. Tapi kalau kita sama-sama ada apa namanya, lingkungan yang mendukung gitu ya. Saling membahu, saling melindungi, saling menguatkan, kita akan bisa melakukan perubahan. Dan memang jalannya nggak mudah. Ya sempat kaget juga sih kita di ini, karena kan lu ibaratnya ngelawannya gubernur, ya kan? Gubernur gitu. Tapi lah udah berjalan ya berani menyuarakan. Nah, satu lagi nih pertanyaan gue, bro. Apa tanggapan lu tentang intoleran yang banyak bertebaran sekarang saat ini? Tahun ini aja udah banyak gereja ditutup, ininya terus disegel, ibadah di ini kayak kemarin lu turun juga, gua dengar sama Sis Grace kemarin ngobrol juga di sana, lu yang turun gitu. Apa tanggapan lu tentang bibit-bibit radikalisme ini udah mulai muncul nih gitu? Tiap bulan, bro, gua lihat. Tiap bulan ada, masih ada terus. Nah ini memang keprihatinan gue juga sih ya. Artinya beribadah kan hak paling dasar ya bagi seorang manusia. Dan itu dilindungi oleh undang-undang dasar kita. Apa sih mengganggunya orang beribadah gitu loh. Ya kan? Toh dia dalam gedung, ya kan? Dia juga tidak apa namanya, mengganggu orang dan lain-lain. Sebenarnya ini suatu keprihatinan semua orang di PSI ya, termasuk gue juga gitu. Nah, sebenarnya yang paling banyak masalah untuk gereja itu kan soal perizinan ya. Perizinan SKB 2 ya, Menteri. SKB 2 Menteri, ngumpulin tanda tangan. Terus ada koordinasi dengan FKUB dan lain-lain, itu kan membuat berat bagi mereka ya. Nah, waktu itu PSI sebenarnya sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk menghilangkan proses yang ribet ini gitu. Nah, sayangnya memang ditolak ya. Putusan itu ditolak lah sama Hakim Agung kita. Nah, mungkin yang akan jadikan kita salah satu prioritas kita kalau kita menang di DPR nanti ya, semoga ya. Amin. Kita mau menghilangkan proses perizinan yang nggak perlu itu, bro. Apa harus SKB 2 Menteri itu harus dikaji lagi tuh. Karena menurut gua itu menghalangi orang beribadah sebenarnya. Ya kan, orang kok mau doa, mau nggak ada ganggu orang lain, mau ngerampok nih bos. Mau ke Tuhannya aja gitu loh. Masa harus izin gitu loh. Ya oke lah, izin ada tapi jangan dibikin ribet dan sulit. Benar. Itu sangat-sangat menyedihkan sih. Dan kita harapkan penegak hukum itu bisa melindungi mereka yang beribadah gitu. Ya ini kan gue lihat kalau lu komisi berapa? Kalau yang nanganin seperti itu komisi 8 ya? Kalau DPR? Iya, DPR. Kalau DPR itu kalau gue sendiri di komisi A itu ada FKUB. FKUB. Itu di gue, di komisi A. Mitra gue itu. Oke. Iya. Kita juga selalu menekankan ke FKUB ya. FKUB itu harus jangan dia yang mempersulit gitu loh. Iya. Justru dia harusnya membantu dong. Iya benar, bro. Iya kan, dia yang harusnya melindungi, membantu perizinan dan lain-lain gitu. Jangan jadi faktor mempersulit dan lain-lain gitu. FKUB itu justru harus melindungi. Itu bagian dari pemerintahan apa enggak sih, bro? Dia itu
kalau dikategorikan itu semi pemerintahan ya. Oh, Karena anggarannya dia itu dari kita, dari APBD, dari uang rakyat itu FKUB itu bergerak. Jadi dia semi pemerintahan, badan semi pemerintahan. Ada kantornya kok. Di setiap wali kota itu ada ini perwakilannya. itu kira-kira menurut lu, tadi lu bilang kan SKB 2 menteri itu bisa kita ubah. Itu yang ubah itu sebenarnya siapa? DPR. SKB 2 menteri itu kan sebenarnya memang produk dari para menteri ya. Ya, para menteri. Nah, menurut gua kita harus kalau nanti ada anggota DPR kita di sana, kita harus merevisi undang-undang ya. Entah kita harus cari ya kalau perizinan tempat beribadah itu di undang-undang mana. Oke. Kalaupun gak ada undang-undangnya harus dibuat. Jadi udah dibuat undang-undang yang nantinya akan menganulir SKB 2 menteri gitu. Oke. Karena kan SKB itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang kan. Siap. Gitu. Jadi buatlah undang-undang yang di situ nanti sudah diatur semua. Oke. Nggak perlu banyak perizinan, nggak perlu ini dan itu. Iya. Penegak hukum harus melindungi, FKUB harus melindungi dan lain-lain. Jadi penegasannya nanti harus dalam undang-undang dan itu harus dari anggota DPR dan presiden. Oke. Nah, kalau dari SKUB atau apa meremehkan atau mencuekkan kayak gitu, gimana menurut lo, bro? Ya Kadang kan makanya. kasihan juga, gua jujur ya, gua juga masuk PSI itu gara-gara ngelihat visi misinya PSI itu sebenarnya tegak lurus sama melawan intoleran juga gua lihat, dan Ya. tetap dari 2016 gua lihat tetap teguh terus intoleran ini harus ditoleransi, harus ini, dan ini kan bahaya gitu kan. Iya. Gua coba belajar lah di situ, dan ketika gua di sini juga gue sering suarakan di YouTube gue gitu, toleransi dan sebagainya gitu kan. Dan beberapa pimpinan PSI juga bilang ya lo harus turun ke sistem gitu kan. Nah, Itu dia yang gue mau tanya, berarti kita sebagai DPR bisa ya untuk merubah itu ya? di DPR RI ya, Iya, level undang-undang. Nah, kalau buat kita di DPRD itu kita harus fokusnya di FKUB-nya. FKUB. FKUB-nya, dan kita juga ada namanya dinas spiritual namanya. Itu yang menangani kelompok-kelompok keagamaan. Itu harus kita pantengin betul. Jangan sampai mereka tidak melindungi orang-orang yang mau beribadah gitu. Oke, siap. Mungkin itu aja pertanyaan kita. Udah 50 menit, bro. Udah pas lah itu. Nanti bisa dipotong-potong Ini ya. ke TikTok. Oke, terima kasih buat Bro William. Kasih ya. Buat teman-teman juga kita terus support beliau ya. Iya, kasih. Buat ini dia masih ada berapa bulan lagi lo, bro? Ininya. Menjabat. Dia menjabat. Oktober, sampai Oktober. Itu kan banyak juga apa goncakan dan Dinamika sebagainya. banyak, Dinamika lah gitu ya. Kalau kita 2 putaran kan pemilunya bulan Juni, bro. Iya, Juni ya. Iya, putaran kedua. Iya. Masih gitu, panjang gitu. nih. Tapi DPR Kalau DPR udah kelar Februari. oh gitu. Kalau capres kan kemungkinan 2 putaran. Tapi udah langsung dilantik kan DPR dulu. DPR dulu. Enggak, DPR-nya bulan Oktober. Oktober sama. Ya nunggu dulu. Oh gitu. Agak panjang sih nunggunya. Oh gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen di bawah, komen ya. Lu main Twitter ya? Twitter sama ini. Twitter, Instagram, William. TikTok. Ya, YouTube kita nggak bisa. Udah terkenal lah dia. Kalau YouTube jagoannya lu. Susah kalau YouTube tuh paling susah. Iya, susah. Paling berat gitu. Iya, emang berat, harus ada clickbaitnya dikit gitu. Oke, thank you. God bless you all semuanya. Iya. Thank you, Mas Bro.